Penyimpangan merujuk pada perbedaan atau deviasi dari standar, norma, atau ekspektasi yang telah ditetapkan. Penyimpangan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam proses, kualitas, perilaku, atau data. Berikut adalah beberapa aspek dan jenis penyimpangan yang umum ditemui. 2. Penyimpangan dalam kualitas. Penyimpangan dalam kualitas merupakan perbedaan dari spesifikasi kualitas yang diinginkan atau yang telah disepakati. Penyimpangan kualitas biasanya menyebabkan produk atau layanan tidak memenuhi standar dan berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan. Contoh, produk elektronik yang mengalami cacat produksi dan tidak lolos uji kualitas merupakan bentuk penyimpangan kualitas. Penyimpangan dalam data. Penyimpangan data atau outlier adalah nilai yang berbeda secara signifikan dari tren umum atau nilai rata-rata dalam kumpulan data. Penyimpangan data dapat mengindikasikan kesalahan atau kejadian luar biasa yang perlu dianalisis lebih lanjut. Contoh, dalam data suhu harian, nilai suhu yang sangat tinggi atau sangat rendah secara tiba-tiba dapat dianggap sebagai penyimpangan. Penyimpangan dalam proses mengacu pada perbedaan atau ketidaksesuaian dari prosedur atau langkah-langkah yang telah ditentukan. Penyimpangan dalam proses dapat mengganggu efisiensi dan kualitas hasil akhir. Di pabrik, penyimpangan dalam proses produksi, seperti waktu pemrosesan yang terlalu lama atau bahan yang tidak sesuai, bisa mengakibatkan produk cacat. 4. Penyimpangan perilaku atau etika melibatkan tindakan atau sikap yang tidak sesuai dengan standar, norma, atau etika yang diharapkan dalam situasi sosial atau profesional. Ini dapat menimbulkan masalah hubungan, ketidakpuasan, atau ketidakpercayaan. Penyimpangan perilaku di tempat kerja bisa berupa pelanggaran etika atau tindakan yang bertentangan dengan nilai perusahaan, seperti manipulasi data atau plagiarisme. 5. Penyimpangan dalam rencana atau target. Ketika hasil atau pencapaian tidak sesuai dengan rencana atau target yang telah ditetapkan, seringkali disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Penyimpangan ini memerlukan evaluasi untuk menemukan akar penyebab dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Jika penjualan suatu perusahaan jauh lebih rendah dari target, ini merupakan penyimpangan yang mungkin memerlukan evaluasi strategi pemasaran atau pengelolaan produk. 6. Penyimpangan dari anggaran. Terjadi ketika pengeluaran atau biaya melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perencanaan yang tidak akurat, inflasi biaya, atau kebutuhan tambahan yang tidak terduga. Contoh, proyek pembangunan yang menghabiskan biaya lebih besar dari anggaran yang disetujui dianggap mengalami penyimpangan anggaran. 7. Penyimpangan sosial merupakan perilaku atau sikap yang berbeda dari norma atau nilai sosial yang berlaku di suatu masyarakat. Penyimpangan sosial bisa bersifat positif, mendorong perubahan, atau negatif, mengganggu tatanan sosial. Aktivis yang memperjuangkan hak-hak tertentu yang melanggar norma tradisional di suatu masyarakat dapat dianggap sebagai penyimpangan sosial positif. Mengelola dan mencegah penyimpangan. Penyimpangan seringkali memerlukan identifikasi, analisis, dan tindakan korektif. Beberapa pendekatan untuk mengelola penyimpangan meliputi pengendalian kualitas, implementasi inspeksi dan uji kualitas untuk mendeteksi produk yang tidak sesuai standar. Menggunakan metode statistik untuk mengidentifikasi dan mengelola penyimpangan data. Pengawasan memproses untuk memastikan kesesuaian dengan standar operasional. Pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kesadaran akan norma atau standar yang diharapkan, guna mencegah penyimpangan perilaku atau etika. Dengan memahami dan mengelola penyimpangan, organisasi dapat meningkatkan konsistensi hasil, meminimalkan risiko, dan memastikan efisiensi proses yang lebih tinggi.